Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching dalam supervisi akademik dengan saya Ahmad Zarani Azhar dari SMK Negeri 1 Jonggar. Saya Mustiara dari SMPN 2 Peringgarata. Saya Ahmad Junaidi dari SMA 1 Peringgarata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak Jun? Alhamdulillah. Baiklah Pak Jun, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi di bidang coaching. Saya sebagai observer akan melakukan 3 tahap. Yang pertama tahap pra supervisi, yang kedua proses supervisinya, dan yang ketiga pasca supervisi. Namun sebelum kita memulai supervisi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Pak Jun, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jun kembangkan pada saat ini? Oh iya, Pak Zarani. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan di dalam menghadirkan diri secara penuh dengan coachingnya. Kemudian kemampuan saya di dalam mendengarkan secara aktif dan mendengarkan dari permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh coach. Kemudian yang ketiga, dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk mencari solusi dari permasalahan coach. Kemudian pertanyaan kedua Pak Jun, apa kompetensi lebih spesifik yang ingin dikembangkan pada saat ini? Ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coaching. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Ya, jadi indikatornya adalah saya bisa mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan apa yang diungkapkan oleh coaching. Kemudian yang kedua adalah saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baiklah Pak Jun, kalau begitu kita langsung ke proses supervisinya Pak Jun. Iya. Mari Langsung? Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun. Selamat pagi. Pagi Pak Jun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Jun sendiri gimana? Alhamdulillah. Ya. Tadi malam Ibu Mustaroh menelpon saya untuk kita membuat suatu janji untuk berdiskusi terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Mustaroh di sekolahnya. Oh, iya. Ya. Iya gini Pak Jun, saya mau cerita ini. Di sekolah saya itu kan sarana prasarananya kan terbatas ini Pak Jun. Nah di sini kan seperti yang kita ketahui Pak Jun ya, kita di mode sekarang ini, di mode yang sungguh luar biasa, modern ini, kita sebagai pendidik itu dituntut untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif Pak Jun ya. Tetapi di sini karena sesuai yang kita ketahui bahwa di dalam kelas itu Pak Jun, di dalam kelas siswa-siswi saya itu mempunyai karakter kebutuhan pembelajaran itu berbeda-beda ya Pak Jun ya, seperti auditori, kinestetik dan visual ya, seperti itu Pak Jun. Tetapi ini Pak Jun, ketika saya berkeinginan untuk mengajak anak-anak atau murid itu belajar ke ruang lab komputer, itu di sana kan ada prasarana yang cukup nih, ada LCD dan sebagainya macam, ada salon atau itu kan. Nah itu kan nanti akan lebih menarik anak-anak ketika kita melakukan proses belajar seperti itu. Tetapi di sini Pak Jun, karena kondisi keadaan sekolah saya itu terbatas,
karena dalam lab itu kita mempunyai LCD 2 di sana. Nah, ketika saya mau menggunakan lab di sini, kita berebutan di sini untuk melakukan proses pembelajaran di ruang yang lebih lengkap sarana dan prasarana dibandingkan di dalam kelas kan, karena di sini anak-anak kita itu kan mempunyai kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Dan itu sih Pak Jun, ini juga terutama guru bahasa Inggris di sini, karena guru bahasa Inggris itu anak-anaknya kan maunya lebih aktif dalam percakapan, untuk percakapan dalam berbahasa Inggris itu pasti di sini sangat menginginkan yang nama pembelajaran yang ada slide-nya, ada kreatornya, ada audionya, ya seperti itu. Ya. Jadi permasalahan utama Ibu sekarang mengenai media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pembelajaran yang kreatif. Seperti itu. Ya, jadi apa ini menjadi masalah umum di sekolah itu atau bagi guru-guru yang lain? Kalau bisa dikatakan masalah Pak Jun di sekolah, karena bagi kita nih yang ingin berkreasi seperti itu, yang mau mengajak anak-anak untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar di sini, Pak Jun. Jadi terutama bagi ibu guru yang kreatif, bapak guru yang kreatif, yang ingin memberikan pelajaran yang berbeda dengan guru yang lain. Permasalahan tersebut apakah sudah diusulkan di tiap rapat ke kepala sekolah? Terkait masalah ini, karena dalam kondisi sekolah saya itu kan sekarang pernah waktu itu saya mau mengutarakan Pak Jun mengutarakan keinginan saya ini biar sarana prasarana itu kita cukup, biar tidak berebutan dalam hal seperti itu sederhananya Pak Jun. Karena di sini kalau kita lihat dari dana kita di sekolah, dana sekolah itu berapa sih kalau misalkan kita hitung harga LCD itu enggak seberapa ya seperti gitu Pak Jun, tetapi karena di sini mengingat karena sekolah saya itu kelasnya minim. Nah kan biasanya kalau dana BOS itu kan lahirnya dari banyaknya siswa di sana Pak Jun. Nah itu yang membuat saya enggan untuk menyampaikan enggan untuk menyampaikan keinginan atau masukan ketika ada rapat, di setiap rapat tidak enak sama Pak Kepala Sekolah, begitupun dengan bendahara BOS di sini, karena sudah tahu kondisi sekolah seperti apa, seperti itu. Ya, kira-kira sekarang pernah nggak melakukan praktik-praktik sederhana untuk memberikan contoh kepada rekan-rekan yang lain, walaupun terkendala dengan media pembelajaran? Ya. Pernah waktu itu saya memberikan contoh kepada rekan-rekan. Waktu itu saya pernah membuat slide PowerPoint waktu itu untuk persiapan saya untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, ada rekan saya semapel, beliau sudah saya perlihatkan seperti ini loh, biar anak-anak itu lebih tertarik, lebih menyenangkan untuk kita belajar. Pada saat itu beliau juga rekan sejawat saya itu setuju dengan apa yang saya buat seperti itu, supaya nanti dalam pembelajaran itu tidak hanya kita atau murid itu hanya sekedar menonton ketika guru menyampaikan dengan cara seperti biasa, bisa dikatakan seperti ceramah lah seperti itu. Jadi Ibu sudah ada proses berbagi praktik baiknya atau berdiskusinya dengan guru-guru yang lain. Misalnya terkendala masalah LCD, misalnya tidak ada LCD, ada nggak proses pembelajaran lain yang Ibu lakukan dengan cara kreatif? Ada, Pak Jun, pernah saya lakukan. Waktu itu saya menggunakan salon, hanya saya bergiliran karena kebetulan waktu itu dalam proses pembelajaran itu
saya menyuruh anak-anak untuk maju empat orang untuk melihat gambarnya saja dulu. Gambarnya saya itu ini loh tentang pembelajaran kita di bagian tema sumber daya alam, nah, seperti itu. Oh, ini loh pembelajaran kita tentang geografis, nah, seperti ini. Nah, dengan melihat gambar-gambar itu kan ada saya menggunakan salon ya, supaya nanti ketika mereka melihat atau menonton bisa langsung mendengar apa kegiatan-kegiatan dari sumber daya alam yang aktivitas sumber daya alam terkait tentang materi kita, seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan pelajaran yang kreatif, inovatif ya. Iya. Jadi paling tidak ada perubahan dari kita, tidak lagi melakukan ceramah saja. Nah, jadi menurut saya, jadi apa yang sudah Ibu lakukan adalah hal luar biasa. Jadi Ibu sudah mau melangkah lebih jauh lagi dengan membawa salon, jadi dengan memberikan karya berbeda. Nah, kalau boleh tahu, mapel yang Ibu pegang apa di mapel IPS. Ya. IPS ya? Iya, IPS. Ya, berkaitan dengan alam. Iya, alam. Nah, dan itu alangkah lebih bagus lagi, misalnya memanfaatkan alam lingkungan sekolah, ya, tanpa harus menunggu LCD supaya kita lebih kreatif. Jadi sudah ada mungkin ada di sekolah bahan pembelajarannya mengenai lingkungan. Nah, karena sesuai dengan pelajaran Ibu, ya. Itu IPS ya. Apakah Ibu sudah melakukan itu? Belum sih. Ya. Belum. Saya belum terpikir ke sana untuk untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Padahal kan di tempat sekolah saya itu tumbuh-tumbuhannya banyak, suasana alam, sumber daya alamnya, ya bisa kita gunakan seperti itu. Ya, mungkin itu adalah satu langkah awal untuk menambah lagi dengan salon, kemudian dengan alam, kemudian dengan apa lagi? Menggunakan HP mungkin? Oh iya. Gadget. Pernah waktu itu saya dibuat serata kelompok mungkin ya? Iya, tetapi kalau saya menggunakan gadget, Pak Jun, takutnya nanti ada efek negatifnya. Itu yang saya takutkan, Pak Jun. Pernah, tetapi rasa takut, khawatir itu ada, iya. Disalahgunakan. Iya, seperti itu. Mungkin tipenya memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah, terutama pelajaran Ibu yang lebih banyak untuk mengenal alam dan geografisnya, kemudian dikaitkan dengan media yang lain tadi, ya, speaker mungkin bisa memanfaatkan peta mungkin, atau dan lebih banyak berdiskusi dengan guru-guru yang lain yang semapel, ya, yang serumpun. Nah, kira-kira apa media selain dari LCD, proyektor yang kita manfaatkan untuk memberikan pelajaran yang menarik bagi siswa? Mungkin sudah dilakukan atau bagaimana? Belum sih, mungkin nanti saya akan coba lakukan ya seperti yang disarankan oleh Pak Jun ya. Oh, jadi waktu kita sudah sudah mulai habis. Baik, Pak Jun, terima kasih ya sudah mau mendengar keluh kesah saya terhadap permasalahan yang saya temukan di sekolah ya Pak Jun ya. Terima kasih. Ya, jadi titiknya di sini Ibu kan sudah ada cara untuk mengulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan alam sekitar lingkungan sekolah dan berdiskusi dengan rekan atau serumpun untuk memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi siswa. Mungkin itu yang saya dapat kita saran di musyawarah. Semoga musyawarah lebih kreatif lagi ke depannya dan istiqomah di dalam memberikan contoh yang baik kepada guru-guru yang lain. Iya, Pak Jun. Terima kasih Pak Jun ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Baiklah Pak Jun. Tadi kita sudah melakukan serangkaian proses supervisi. Selanjutnya
ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan masukan atau saran? Oh iya, jadi saya penasaran sekali ingin mendengarkan pendapat dari Pak Zahrani tentang bagaimana pendapat Pak Zahrani dari proses observasi dari proses kegiatan saya dengan uji tadi. Ya, kalau saya melihat dari serangkaian proses coaching yang dilakukan oleh Pak Junaidi tadi, secara keseluruhan sudah sangat bagus ya Pak Junaidi. Sudah kalau saya lihat alurnya sudah mulai pecah, sudah mulai jalan menggunakan alur Tirta tentunya. Tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya sudah jelas, kemudian rencana untuk tindak lanjutnya juga sudah muncul, dan juga di situ sudah ada kelihatan tanggung jawabnya Pak Jun selama menjadi coach tentunya. Di sana terlihat Pak Jun memberi penguatan terhadap coachingnya. Selanjutnya Pak Jun, sedikit pertanyaan. Setelah Pak Jun melaksanakan kegiatan coaching ini, apa kira-kira yang ingin Pak Jun kembangkan lagi dan bagaimana caranya? Ya, terima kasih atas penilaian dari Pak Zahrani. Nah, jadi yang ingin saya kembangkan adalah untuk memperdalam pengetahuan saya mengenai praktik coaching ini adalah dengan jalan memperbanyak lagi melakukan literasi, baik itu melalui YouTube, kemudian baik itu melalui berdiskusi, memperbanyak diskusi lagi dengan rekan-rekan sekolah, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan ya, baik dari daring maupun offline. Nah, tentunya hal ini akan berpengaruh bagi saya nanti di dalam mengajak rekan-rekan sejawat untuk latihan coaching di sekolah. Jadi cukup ya Pak Jun ya? Iya. Cukup dulu proses supervisi kita hari ini. Semoga apa yang Pak Jun impikan bisa terwujud. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Zahrani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.